Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Giri Ramadan Hidayat, mahasiswa Universitas Subang, Prodi Studi Ilmu Komunikasi, dengan nomor pokok mahasiswa E1A.20.0014. Pada kesempatan kali ini, saya akan menjelaskan mengenai materi isi buku Pendidikan Pancasila untuk Pendidikan Tinggi dengan pengarang Dr. Ujang Carda, SSH, MH, MIP. Adapun resum dari buku tersebut dengan penjelasan sebagai berikut. Bab 1. Orientasi terhadap pendidikan Pancasila yang memiliki isi landasan dan tujuan. Pendidikan Pancasila, beberapa landasan-landasan yaitu landasan histori, landasan yuridis, landasan sosiologis, landasan filosofis, dan landasan kultural. Adapun tujuan Pancasila nasional dan tujuan penyelenggaraan pendidikan Pancasila di perguruan tinggi. Bab 2. Memahami sejarah Pancasila sebagai lambang negara Indonesia. Pancasila dalam sejarah bangsa Indonesia memiliki Pancasila pra-kemerdekaan, Pancasila era kemerdekaan, Pancasila era Orde Lama, Pancasila era Orde Baru, dan Pancasila era Reformasi. Adapun Pancasila lambang negara Indonesia yaitu sejarah lambang negara, pengertian lambang negara, bentuk lambang negara, penggunaan lambang negara, larangan penggunaan lambang negara, dan memahami Pancasila sebagai lambang negara Indonesia dari putusan Mahkamah Konstitusi. Bab 3. Memahami Pancasila sebagai sistem filsafat. Pancasila memuat prinsip-prinsip dasar bagi negara, berarti bahwa Pancasila sebagai dasar filsafat, dan memiliki beberapa sistem filsafat yaitu pengertian filsafat dan pengertian Pancasila sebagai sistem filsafat. Namun secara keseluruhan memiliki suatu kesatuan yang sistematis, yaitu Pancasila sebagai jati diri bangsa Indonesia. Susunan kesatuan sila-sila Pancasila yang bersifat organis, susunan Pancasila yang bersifat hierarkis dan berbentuk piramidal. Bab 4. Memahami Pancasila sebagai sistem nilai, etika, dan norma yang memiliki pengertian nilai yaitu sifat atas kualitas yang melekat pada suatu objek, bukan objek itu sendiri. Pengertian etika dapat diartikan sebagai pemikiran kefilsafatan tentang moralitas, problem moral, dan pertimbangan moral, sehingga etika dan moral sulit dipisahkan, sedangkan norma yaitu objek filsafat, objek formal yang mempersoalkan hakikat manusia. Bab 5. Memahami muatan sila-sila dalam Pancasila. Hakikat nilai-nilai yang terkandung dalam Pancasila. Isi materi muatan sila-sila Pancasila yaitu muatan sila ketuhanan yang Maha Esa, muatan sila kemanusiaan yang adil dan beradab, muatan sila persatuan Indonesia, muatan sila kerakyatan yang dipimpin oleh hikmat kebijaksanaan dalam permusyawaratan perwakilan, muatan sila keadilan sosial bagi seluruh rakyat Indonesia. Bab 6. Memahami Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara, yaitu memiliki makna mewujudkan tujuannya untuk meningkatkan harkat dan martabatnya, senantiasa membutuhkan orang lain dan membutuhkan suatu lembaga bersama untuk melindungi haknya, dan memiliki organisasi yaitu cita-cita, harapan, ide-ide, serta pemikiran-pemikiran, dan memiliki fungsi yaitu Pancasila sebagai jiwa bangsa, Pancasila sebagai kepribadian bangsa Indonesia, Pancasila sebagai pandangan hidup bangsa Indonesia, Pancasila sebagai ideologi bangsa dan negara Indonesia, Pancasila sebagai dasar negara Republik Indonesia, Pancasila sebagai sumber dari segala sumber hukum atau sumber tertib hukum bagi negara Republik Indonesia, Pancasila sebagai perjanjian luhur bangsa Indonesia pada waktu mendirikan negara, Pancasila sebagai cita-cita dan tujuan bangsa Indonesia, Pancasila sebagai falsafah hidup yang mempersatukan bangsa Indonesia. Bab 7. Memahami demokrasi Pancasila. Demokrasi yang dipraktikkan bersifat langsung, artinya hak
rakyat untuk membuat keputusan-keputusan politik dijalankan secara langsung oleh seluruh warga negara yang bertindak berdasarkan prosedur mayoritasnya. Beberapa perkembangan di demokrasi di Indonesia. 1. Periode 1945 sampai 1959. Masa demokrasi parlementer. 2. Periode 1959 sampai 1965. Masa demokrasi terpimpin. 3. Periode 1966 sampai 1998. Masa demokrasi Pancasila era Orde Baru. 4. Periode 1999 sampai sekarang, masa demokrasi Pancasila era reformasi. Bab 8. Memahami hak dan kewajiban asasi manusia dalam Pancasila. Hak asasi manusia adalah seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Esa dan merupakan anugerahnya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, dan pemerintahan, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harta dan martabat manusia. Beberapa macam hak asasi manusia. 1. Hak untuk hidup. 2. Hak untuk bicara dan menyampaikan pendapat. 3. Hak untuk kebebasan berkumpul. 4. Hak untuk turut secara dalam pemerintahan. 5. Hak untuk melanjutkan keturunan. 6. Hak untuk mendapatkan kesejahteraan. 7. Hak untuk memperoleh keadilan dan rasa aman. 8. Hak untuk beragama dan menjalankan ibadah. 9. Hak atas kedudukan yang sama di hadapan hukum. Bab 9. Memahami Pancasila dalam sistem ketatanegaraan Indonesia. 1. Isi arti Pancasila dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945. Isi arti Pancasila menurut pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 di sini dimaksudkan adalah Pancasila sebagai dasar filsafat atau ideologi bangsa dan negara Republik Indonesia. 2. Isi arti Pancasila dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945 merupakan ketentuan hukum positif dan mempunyai kekuatan mengikat. 3. Kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 memiliki isi pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, tujuan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, hakikat dan kedudukan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945, pokok-pokok pikiran yang terkandung dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 mempunyai kedudukan yang tetap dan tidak berubah. 4. Hubungan antara pembukaan dan pasal-pasal dalam Undang-Undang Dasar 1945 memiliki hubungan antara bagian-bagian dalam pembukaan Undang-Undang Dasar 1945 dan implementasi pembukaan ke dalam pasal-pasal Undang-Undang Dasar 1945. Dan yang terakhir, bab 10. Bab 10, refleksi Pancasila sebagai paradigma reformasi dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Negara Indonesia ingin mengadakan suatu perubahan, yaitu menata kembali kehidupan berbangsa dan bernegara demi terwujudnya masyarakat madani yang sejahtera, masyarakat yang bermartabat kemanusiaan yang menghargai hak-hak asasi manusia, bermasyarakat yang demokrasi, yang bermoral religius, serta masyarakat yang bermoral kemanusiaan dan beradab. Dari uraian bab-bab di atas, isi buku pendidikan Pancasila ini kesimpulannya, buku ini menjelaskan mengenai pendidikan Pancasila yang terdiri dari beberapa pembahasan. Pembahasan pertama diawali dengan pembahasan orientasi terhadap pendidikan Pancasila dan ditutup dengan pembahasan refleksi Pancasila sebagai paradigma dalam kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Demikian resum buku ini.
saya buat untuk mata kuliah pendidikan Pancasila. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.